Bismillah. Ya, di sini saya mau coba review tentang sistem aplikasi ISPP Pro. Ya, sistem aplikasi ini sudah modern, terbaru. Ada notif WA untuk setiap transaksi dan bisa juga untuk blast tagihan. Halaman login kurang lebih seperti ini. Nanti untuk teks-teks seperti ini bisa diganti di halaman admin ya. Baik, kita coba masuk sebagai admin. Kita masukkan email. Ya, untuk dashboardnya di sini seperti ini ya. Di sini ada laporan total siswa, pembayaran hari ini, total tunggakan, pendapatan. Di sini ada banyak menu ya. Nanti kita coba explore satu-satu. Untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ya. Di sini ada pengaturan profil sekolah, pengguna dan akses sama WhatsApp Gateway, settingan untuk notifikasi otomatis. Kita masuk ke menu profil sekolah. Di sini kita bisa setting nama sekolahnya ya. Di sini contohnya kita mau untuk SD ya. SD Harapan. Contoh ya, ini nanti tinggal dimasukin data inputannya, contoh aja ya. Nama kepala sekolahnya, misalkan kemudian alamat sekolahnya. Nomor telepon. Email. Kemudian di sini logo sekolah ya. Contoh pakai yang ada aja ya. Kemudian di sini ada pengaturan aplikasi jenjang sekolahnya ya. Kita pilih SD. Ya, di sini ada banyak pilihan ya, ada tambahan kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan. Nanti bisa disesuaikan. Kita coba pakai yang SD ya. Untuk SD sendiri, sekolah tidak memakai jurus atau peminatan, jurusannya kita matikan. Nah, kemudian kita simpan. Berhasil ya. Kemudian kita balik lagi ke menu di sini pengguna akses ya. Nanti kita bisa tambah juga untuk TU atau operator gitu ya. Kita coba masukin data Anissa. Ini role-nya ada 3 ya, administrator, bendahara, operator. Kita pilih bendahara misalkan, nanti untuk yang transaksinya ya. Ini penggunanya sekarang sudah ada 2 ya, admin utama sama Anissa sebagai bendahara. Nanti tinggal ditambahkan untuk operator dan yang lain-lainnya. Nanti misalkan bendaharanya ada berapa orang juga bisa tambahkan ya, tinggal tambah tugas atau tambah guna. Kemudian di sini WhatsApp Gateway. Nah, di sini ambil token dari Fonte ya, jadi daftar dulu di Fonte, nanti
Untuk alur pendaftarannya bisa dibuat panduan terpisah. Kita aktifkan dulu. Kemudian kalau saya sudah punya token, kita masukkan. Untuk pengaturan sekolah sudah ya, kita masuk ke menu data master. Ya, di sini ada siswa, kelas, tahun ajaran, jenis pembayaran, dan yang lain-lainnya. Kita tambah tahun pelajaran dulu. Di sini kan tahun pelajarannya masih kosong ya. Kita tambah tahun ajaran 2026-2027 yang tahun sekarang ya. Jadikan tahun aktif, simpan. Kemudian ke kelas, karena di sini SD, jadi ada contoh kelas 1 ada banyak gitu ya, 1A. Pilih tingkatnya berarti kelas 1. Kemudian tambah kelas lagi, 1B misalkan ya, 1B tingkat kelas 1. Tambah kelas lagi, contoh kelas 2A, tingkat kelas 2. Kelas 2B, tingkat kelas 2. Nanti ini mengikuti ya, misalkan SMK ya, atau misalkan SMP berarti tingkatnya 7, 8, 9. Untuk SMA atau SMK berarti 10, 11, 12 gitu ya. Ini nanti gunanya untuk memudahkan pas pembuatan tagihan pembayaran ya. Kita simpan, kita buat contoh 4 kelas aja ya. Kemudian setelah itu kita masukkan data siswa ya. Ini untuk mempercepat input data bisa import file Excel ya. Kita coba tambah manual dulu. Simpan. Kita coba 2 siswa dulu ya. Berhasil. Nah, di sini datanya lengkap ya. Bisa cetak kartu juga. Ini kartu bisa dipakai untuk pas pembayaran. Kemudian kita masuk ke menu jenis pembayaran ya. Kita mulai buat tagihan pembayaran. Kita tambah. Ya, di sini contoh SPP bulanan. Pilih tahun ajaran 2027. Ini tipenya sendiri ada 2 ya, bulanan dan bebas. Untuk bulanan sendiri ini rutin tiap bulan. Kemudian untuk bebas ini pembayaran sekali bayar. Nanti contohnya misalkan uang gedung, uang seragam, dan lain-lain. Kita contohkan dulu yang bulanan ya. Karena di sini namanya SPP bulanan. Contoh untuk SPP-nya 250.000 per bulannya ya. Ini aktif, bisa digunakan, simpan. Ya. Kemudian kita tambah pembayaran lagi untuk uang seragam contohnya ya.
yang pembayaran 1 kali. Ini bebas ya, sekali bayar. Contohnya 300.000 untuk uang seragam. Kita simpan. Ini ada 2 tagihan ya, SPP bulanan dan uang seragam. Kemudian misalkan dari satu siswa ada keringanan biaya gitu ya, itu bisa ditambahkan di sini. Keringanan biaya, misalkan di sini kita tambah keringanan. Ya, kita cari siswanya ya. Kita nama misalkan Abdul Baki di sini. Tagihan SPP bulanannya ada keringanan. Persentasenya nominal ya, bisa persentase, bisa nominal. Kita masukkan nominal aja. Contoh keringanannya 50.000. Kan standar umumnya 250, jadi nanti si Abdul itu SPP-nya cuma 200.000 ya, karena ada potongan 50.000. Karena di sini contoh ada SKTM, beasiswa prestasi atau anak guru ya. Sini contoh karena beasiswa aja, karena muridnya pintar gitu ya, sebagai apresiasi dari prestasinya. Ya, berhasil ya. Ya, kita coba lihat di sini ada ke manajemen tagihan. Di sini ada data tagihan ya. Data tagihannya masih kosong, belum ada. Kita coba generate atau kita buat ya. Nih, di sini enaknya yang untuk tagihan itu bisa per tingkat. Di sini kan bisa per kelas, di sini datanya kelas, di sini per tingkat, datanya tingkat ya. Kalau enaknya ya, misalkan ada kelas 1 ada banyak, ada 1A, 1B, sampai 1E misalkan. Ya, nanti untuk semua kelas 1 tingkatnya, kelas 1 datanya sama semua gitu. Kalau per kelas kan nanti bisa kelas 1A, 1B gitu kan, sampai 1E. Lumayan banyak, jadi bisa pakai tingkat juga, per tingkat. Pilih jenis tagihan, di sini misalkan tagihan SPP bulanan. Kita pilih periode bulannya, masuk bulan sekarang ya, bulan Juli, bulan pertama. Kemudian tingkat kelas 1. Klik preview data. Ya, ini udah masuk ya, preview daftar siswa tertagih. Di sini ada 2, Abdul Bari dan Abdul Baki. 2 siswa aktif. Konfirmasi dan generate tagihan. Oke, sekarang udah ada tagihan ya. Di sini tagihannya ada 2. Nanti kalau siswanya udah banyak ya ada semua gitu ya. Misalkan ini udah tanggal 10 belum bayar, batasnya kan sampai tanggal 9 misalkan. Ya, nanti bisa di blast ya tagihannya. Nanti tinggal masuk ke Fonte, aktifkan data di Fonte-nya dulu ya. Nah, ini nanti ambil tokennya di sini ya. Tinggal diklik nanti ke copy. Nah, ini statusnya masih disconnect. Nanti tinggal dikonekin aja ya. Bisa pakai QR, SC, QR, sama WA web. Biasanya sih pakai QR ya. Nanti tinggal di scan melalui WA-nya untuk terhubung. Ini udah belum dikonekin, nanti tinggal dikonekin aja ya. Enaknya Fonte ini nanti dapat free kurang lebih 1000 pemesan, 1000 pesan gitu ya, untuk jangka waktu 3 bulan. Dan untuk harga langganannya sendiri termasuknya masih terbilang cukup. Oke, kemudian kita lanjut
Nanti tinggal blast ya, blast tagihan. Ya, kirim notifikasi WA blast, kita kirim. Ya, blast terkirim ke 2 siswa ya. Kemudian kita contohkan misalkan di sini mau ada pembayaran ya, tinggal ke loket pembayaran. Kita bisa scan kode QR code-nya yang tadi ya dari di menu siswa, atau nanti login siswa juga bisa ya, bisa ambil kartu di sana. Enaknya di sini bisa masukkan menggunakan pencarian NIS, NIS atau nama siswa. Misalkan untuk yang hafalin NIS kan agak susah, jadi bisa pakai nama ya. Bisa Abdul Baki, misalkan ini mau bayar ya, yang tadi ada keringan 50.000. Nah, ini 200.000, potongannya 50.000 beasiswa. Ya, kita tinggal centang, nanti datanya pembayarannya masuk ya di sini. Tunai atau transfer. Kita tunai misalkan ya. Proses pembayaran. Ya, berhasil ya, bayar sekarang. Ini bisa cetak kwitansi. Ini untuk kurang lebih bukti pembayarannya seperti ini ya. Ada logo, nama sekolah, alamat, nomor telepon, kwitansi pembayaran. Di sini nomor TRX pembayarannya, tanggal, petugasnya. Di sini admin utama ya, saya. Kemudian NIS-nya, nama siswa, kelas, rincian pembayaran. Di sini lengkap ya. SPP bulanannya 200. Periode bulan Juli, potongan 50.000. Total pembayaran 200.000 tunai. Ini bisa juga di cetak PDF, nanti kirim ke WA, misalkan untuk pembayaran wali murid metode transfer gitu ya. Kita bisa lihat histori transaksinya. Kemudian bisa cetak ulang struknya ya. Untuk datanya sendiri bisa diekspor juga laporan siswanya. Ya, kurang lebih seperti itu ya gambaran sederhananya. Ya, di sini menu-menunya nanti bisa di explore ya lebih lanjut. Di sini ada riwayat transaksi. Bisa dilihat, bisa dicetak lagi kwitansinya. Kemudian bisa cari, misalkan datanya banyak, bisa cari transaksi menggunakan nama atau NIS juga untuk mempercepat. Kemudian di sini ada manajemen tagihan, kita bisa buat tagihan yang tadi ya bertingkat, misalkan untuk tingkat kelas 1 jenis tagihannya misalkan uang seragam. Ini bebas ya, non bulan. Ini masuk 2 siswa, konfirmasi. Ya, jadi di sini ada 2 macam tagihan ya, untuk SPP bulanan bulan Juli sama uang seragam. Nah, di sini untuk Abdul Bari belum bayar semua ya, masih ada tagihan. Kemudian untuk Abdul Baki di sini tadi SPP udah bayar. Tinggal uang seragam belum bayar. Nanti kalau mau bayar ya tinggal klik bayar. Bisa langsung seperti ini. Atau misalkan melalui loket pembayaran ya. Diklik. Masukkan NIS siswanya atau nama siswanya. Ya, seperti itu ya, sangat mudah. Kemudian di sini ada laporan keuangan, presentasi kelas, tunggakan siswa, siapa aja yang nunggak ya, tunggakan alumni, misalkan udah alumni tapi masih ada tunggakan. Kemudian ada transaksi dibatalkan. Iya, di sini data master siswa kelas
tahun ajaran, jenis pembayaran, keringanan, kenaikan, dan kelulusan. Untuk data kenaikan ini nanti otomatis pindah semua ya. Tapi untuk tagihan tidak hilang. Ya, di sini ada informasi histori keuangan tunggakan dan tagihan lunas siswa tidak akan hilang dan akan tetap terbawa meskipun kelas mereka berubah. Misalkan dari data kelas 1 naik ke kelas 2 gitu ya. Sini bisa dicentang semua muridnya, misalkan ada banyak. Ini naik ke kelas 2 ya, atau pindah kelas tujuan ke kelas 2A misalkan. Nanti tinggal diproses pindah kelas. Kalau emang mau kelulusan ya tinggal tindakan dilulusin gitu ya, jadi alumni. Kemudian udah ya, untuk pengaturan seperti itu sangat mudah. Di sini ada profil, nanti bisa diedit untuk profilnya. Kemudian kita coba keluar. Kita masuk ke halaman siswa. Coba ya. Ya, ini untuk portal halaman siswa. Kita coba masuk ya. Di sini untuk default passwordnya 1 sampai 8 ya. Nanti untuk setiap siswa tinggal masukin NIS, kemudian kata sandi atau passwordnya itu defaultnya 1 sampai 8. Nanti tinggal dirubah. Kita masuk. Ya, ini udah masuk ya. Total tunggakan. Di sini ada rinciannya, kita bisa lihat. Uang seragam 300, kemudian SPP bulan Juli 250. Di sini statusnya belum lunas ya. Kalau lunas nanti datanya ada di sini. Ini kita bisa lihat kartu. Ini bisa dipakai untuk pembayaran ke loket ya. Tinggal kasih kartunya. Nanti bendahara atau TU tinggal scan. Kemudian di sini ada riwayat pembayaran ya. Kalau ada pembayaran transaksi di sini. Kemudian di sini ada profil, bisa ubah password. Kita coba keluar. Kita masuk si Abdul Bakti ya tadi yang udah bayar. Ya, di sini tagihannya 300 ya. Karena tagihan SPP bulan Juli udah bayar. Kemudian di sini sama ya, ada menu tagihan. Tagihan uang seragam untuk SPP kan udah bayar. Jadi di sini ada yang lunas. SPP udah bayar ya 200 karena ada keringanan dia. Ini standarnya 250.000. Kemudian di sini sama ada kartu. Kemudian riwayat pembayaran, di sini bisa cetak sendiri kwitansinya. Jadi tinggal di-download, bisa dicetak. Kemudian di sini profil sama bisa untuk ubah password. Oke, untuk tampilan dan fitur dari sistem aplikasi SPP Pro ini kurang lebih seperti itu ya. Udah lengkap. Udah enak tampilannya juga ya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.